Oke, selamat malam teman-teman semuanya, peserta mata kuliah lingkungan sosial administrasi publik yang berbahagia. Malam ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan yang ketiga ya. Yang ketiga ini menyangkut tentang ruang lingkup lingkungan sosial. Kalau kemarin minggu kemarin kita sudah mereview tentang dinamika kebijakan menyangkut tentang isu-isu penting terkait dengan lingkungan sosial dan juga peran pemerintah pembangunan dan juga lingkungan sosial. Kita akan bicara lebih masuk lagi terhadap ruang lingkup lingkungan sosial. Ya. Jadi teman-teman dalam pengelolaan lingkungan hidup ya, sebelum ke lingkungan sosial, pengelolaan lingkungan hidup itu menyangkut nanti lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Tapi saat ini lingkungan sosial itu masa lalu itu belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah maupun yang lainnya. Ini perlu diperhatikan, perlu dikelola, perlu menjadikan isu bersama bagaimana lingkungan sosial itu menjadi sesuatu yang penting bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih luas. Masa lalu yaitu pengelolaan lingkungan hidup ini hanya bertumpu pada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam apa kemarin? Ini menyangkut tentang fasilitas-fasilitas sumber daya alam yang kita miliki. Misalkan menyangkut tentang tambang, menyangkut tentang kebun, sawah, ya, sungai dan macam-macam itu. Lingkungan buatan apa? Yaitu proses pembangunan yang memanfaatkan lingkungan alam untuk mencukupi atau didaya gunakan untuk kepentingan masyarakat. Misalkan menyangkut pembangunan infrastruktur atau fasilitas bendungan, waduk, ya, atau bandara, terus eksplorasi migas misalnya itu ya. Itu adalah menjadi lingkungan buatan. Seiring waktu berjalan, perubahan-perubahan itu ada. Jadi dengan lingkungan buatan tadi ya, pembangunan infrastruktur itu juga berjalan sehingga ini pembangunan yang sangat pesat itu berdampak kepada lingkungan sekitar. Jadi pembangunan yang masa lalu kemarin itu masa lalu itu ternyata tidak antisipatif terhadap ekses terhadap lingkungan alam yang ada. Sehingga penting dipikirkan bagaimana lingkungan sosial yang ini berperan bagi kelestarian lingkungan hidup itu juga dihadirkan dalam tata kelola lingkungan hidup itu. Karena apa? Karena ada keterkaitan antara nanti lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan. Jadi ada keterkaitan antara lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan tadi. Lingkungan buatan atau lingkungan binaan itu adalah tadi hasil pembangunan infrastruktur yang sudah dijalankan, yang sudah dilakukan oleh pemangku-pemangku kepentingan. Ini jadi quote-nya adalah kesinambungan kehidupan dan lingkungan sosial tercipta karena keberhasilan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi ada keberhasilan interaksi itu antara lingkungan alam tadi yang dimanfaatkan SDM-nya untuk hidup, untuk kemudahan, untuk kebermanfaatan manusia dengan menciptakan berbagai kemudahan dengan memodifikasi lingkungan alam menjadi habitat-habitat yang nyaman, membangun sistem-sistem baru gitu ya. Sistem pertanian, industri, transportasi, waduk dengan tentu saja pembangunan tadi infrastruktur tadi. Nah, ini yang dijalankan dengan lingkungan buatan atau lingkungan binaan tadi, buatan manusia tadi. Jadi keterkaitannya itu. Jadi SDA dimanfaatkan oleh manusia itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar untuk apa? Untuk membangun sebuah fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang tujuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk kebermanfaatan penduduk. Nah, tetapi keberhasilan interaksi dengan lingkungan alami saja tidak cukup, sehingga perlu ada keberhasilan dalam dalam hubungan-hubungan antar manusia dengan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Jadi interaksi di dalam lingkungan hidup tadi ya, lingkungan alami dengan manusia saja tidak cukup. Kalau itu dibiarkan kan nanti ujung-ujungnya adalah nanti pemanfaatan sumber daya alam yang sangat eksploitatif, sehingga diperlukan adanya kelembagaan-kelembagaan, adanya peran atas sosial atau aturan-aturan regulasi yang itu dapat menjaga tentang keberlangsungan kelestarian lingkungan alam itu bisa dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Budaya-budaya serta nilai-nilai agama juga harus diperhatikan.
Jadi perlu ada dalam kelangsungan hidup itu perlu bertahannya populasi. Jadi melalui proses reproduksi dan generasi ya. Jadi ini kalau kita identitasnya sebagai warga manusia, ya kelangsungan hidup itu kalau ini melihat dari populasi ya ada reproduksi, ada regenerasi. Terus adanya kelangsungan hidup dari dimensi pranata sosial. Jadi ada proses sosialisasi, ada proses enkulturasi, ada internalisasi dan institusionalisasi. Jadi pranata itu ada, tidak hanya diadakan, ada bentuknya, tapi perlu juga disosialisasikan, diinternalisasi dan diinstitusionalisasi. Nah, keberlanjutan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisik melalui interaksinya dengan lingkungan alam. Jadi kelangsungan hidup kegiatan ekonomi itu juga harus didorong terus untuk memenuhi kebutuhan fisik. Bagaimana salah satunya adalah memanfaatkan lingkungan alam, berinteraksi dengan lingkungan alam untuk bisa dimanfaatkan. Nah, dalam konteks pembangunan berkelanjutan tadi, bagaimana menyangkut tentang keberadaan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif lingkungan sosial yang itu harus menjadi perhatian. Ini paling tidak ada proses transformasi dari pembangunan berkelanjutan. Yang dulu bahwasanya pembangunan itu hanya untuk kepentingan ekonomi, pembangunan ekonomi di 3 dasar kemarin itu, bagaimana ini pembangunan itu diorientasikan untuk pembangunan lingkungan itu untuk manusia. Jadi tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi lingkungan itu untuk bisa bermanfaat untuk manusia. Manusia dalam artian dari generasi ke generasi. Tidak hanya generasi yang saat ini yang menikmati, tapi generasi yang akan datang juga harus dipikirkan bagaimana pemanfaatan pembangunan yang memanfaatkan lingkungan itu bisa menjamin generasi yang akan datang itu juga bisa menikmati. Terus yang ketiga adalah lingkungan untuk lingkungan, ya, untuk lingkungan. Jadi pembangunan yang berkelanjutan itu berorientasi pada untuk menjamin kelestarian lingkungan yang dimanfaatkan. Itu yang yang digali gitu, biar tidak ada krisis. Sehingga bagaimana tata kelola lingkungan itu juga untuk memastikan lingkungan itu juga terjaga, tidak adanya eksploitasi sehingga tidak adanya krisis terhadap sumber daya alam. Nah, prinsip pembangunan berkelanjutan ada ini ya, kita bisa sedikit, yaitu adanya keadilan antar generasi. Jadi tidak hanya menikmati pembangunan itu generasi sekarang saat ini, akan tapi generasi yang akan datang. Jadi keadilan dalam satu generasi itu ya oke, yes, ya, tetapi generasi yang akan selanjutnya harus dipikirkan. Terus pencegahan dini. Jadi krisis yang akan terjadi harapannya bisa dicegah dengan model pembangunan berkelanjutan tadi. Orientasi untuk menghabiskan ini perlu ditinjau ulang gitu ya. Eksploitasi itu harus ditinjau ulang. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam itu bisa tidak sekali habis. Yang keempat adalah perlindungan keanekaragaman hayati tadi ya. Selain untuk nanti pencegahan dini, antisipasi, tapi juga dalam kerangka untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Jadi ini menjadi kekayaan yang luar biasa bagi kita dan itu harus dilindungi, harus dirawat gitu ya, biar tidak ada krisis gitu. Dan yang terakhir, internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif ini menjadi penting biar pemangku kepentingan yang memang memiliki prinsip untuk pengelolaan lingkungan hidup gitu ya, yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan itu diberikan insentif. Mereka yang pro terhadap pembangunan berkelanjutan yang kelestarian alam itu diberikan insentif biar mereka juga memiliki spirit untuk merawat lingkungan yang ada itu. Tapi yang mereka yang membabi buta ya, yang sporadis mengelola lingkungan tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan, ya diberikan punishment gitu, misalkan menyangkut harus ada biaya-biaya yang tertentu yang ini bisa menghambat bagaimana mengurangi meminimalisir pemanfaatan lingkungan yang sangat eksploitatif. Yang terakhir yaitu kita singgung tentang indikator kualitas lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial yang nanti berjalan gitu ya, itu harus dicek gitu ya, dinilai, dievaluasi, diukur bagaimana kualitasnya tadi. Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang berperspektif lingkungan sosial itu kualitasnya itu seperti apa gitu.
Nah, indikatornya adalah pengelolaan sumber daya alam itu didasarkan pada pemanfaatannya dan juga pengelolaannya. Manfaatnya dan pengelolaannya. Manfaatnya keluar eksternal memadai tidak? Pengelolaan di dalam itu cukup baik tidak? Itu indikator yang biasanya dipakai untuk mengukur kualitas lingkungan sosial. Beberapa ciri yang perlu ini kita pahami yaitu tentang keterlibatan ini ya stakeholder, pemangku kepentingan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Bagaimana partisipasi keikutsertaan stakeholder itu dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, kewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan tadi. Kedua, hasilnya. Nah, hasilnya bukan hanya untuk dimanfaatkan hanya segelintir orang atau satu golongan, akan tapi bagaimana hasilnya ini bisa dinikmati masyarakat luas. Ya. Maka masyarakat luas terhadap pengelolaan sumber daya alam ini. Yang ketiga adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal sosial. Jadi masyarakat yang ada di lingkungan itu memiliki penghormatan yang lebih gitu dibandingkan dengan yang ada di luar lingkungan tadi. Mengapa? Karena mereka memiliki modal sosial yang situ kaya sekali, tidak bisa diukur dengan uang gitu ya. Dan itu terkadang ada nilai-nilai yang arif gitu ya untuk mereka menyelesaikan atau melakukan tata kelola lingkungan secara lebih baik dan lebih bijaksana. Nah, indikator kualitas lingkungan apabila dilihat dengan sifat data dan pendekatannya, yaitu kualitas lingkungan itu bisa digolongkan menjadi kualitas objektif dan kualitas subjektif. Kualitas objektif itu dapat ditentukan melalui pendekatan kuantitatif ya. Jadi yang tangible itu yang bisa kelihatan, yang tampak bisa diukur misalkan. Yang bisa diukur misalkan itu menyangkut tentang demografi, tentang kesehatan, distribusi penduduk, misalkan distribusi penduduk itu bisa lihat kemana saja, berapa jumlahnya, pendidikan, tingkat pendidikan seperti apa, misalkan itu ya. Indikator demografi misalkan menyangkut tentang bagaimana kondisi dari misalkan mata pencarian penduduk apa saja, pertanian, jasa, produksi gitu ya. Sedangkan kualitas subjektif adalah kualitas kelompok sosial yang cenderung hanya dapat diukur melalui pendekatan kualitatif. Nah, kualitas subjektif lingkungan sosial seperti sosial ini kualitatif itu lebih intangible ya, tidak bisa dilihat misalkan. Itu misalkan menyangkut tentang terhadap kepuasan ya, kepuasan individu terhadap pelayanan publiknya, pelayanan keamanan, pelayanan kesejahteraan sosial, kebutuhan dasar terhadap fasilitas publik misalkan itu ya, dan penghormatan etika terhadap pengetahuan dan penghormatan terhadap kearifan lingkungan dan juga peran tata sosial. Itu lebih terkadang itu tidak abstrak gitu ya, itu bisa dilihat dengan indikator-indikator yang bisa kita cek bersama. Itu indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur gitu ya, untuk mengukur bagaimana kualitas sosial itu bisa dijaga gitu. Indikator itu ibarat kita sebagai parameter tolak ukur atau kriteria ya untuk menilai sebuah kondisi ke sesuatu tertentu. Misalnya contohnya kita menilai orang itu baik. Kriteria tolak ukur indikator itu harus jelas. Misalkan dia murah senyum, dia sering senang berbagi misalkan, itu harus ada kriterianya yang jelas antara persepsi orang yang satu dengan orang yang lain itu harus sama. Agar kalau kriteria indikator itu jelas, itu detail, itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk menilai tentang kualitas itu, tidak ada bias. Oke, kira-kira itu teman-teman review singkat tentang ruang lingkup lingkungan sosial pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, atensinya, dan nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.